Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam pengajian kali ini dan saya akan membacakan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa'ufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wala takunu kallati taqadat ghazalaha min ba'di quwwatin angkatan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyananna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah dikerarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Ya, ayat itu adalah surat An-Nahl dari ayat 91 sampai 93. Ya. Nah, matanya sudah mulai susah membaca dekat. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang hukum ya, dan bagaimana hukum itu berlaku karena hukum menjadi cara kita menengahi persoalan di antara umat manusia ya. Di naturalnya memang akan ada perselisihan dan dianjurkan oleh Allah untuk bermusyawarah, tapi pada hal-hal yang tidak atau sulit dimusyawarahkan maka berlakulah hukum. Nah, kali ini yang akan mengisi adalah Om Doni sebagai sarjana hukum ya. Om Doni
bersedekah dengan ilmunya ini, ilmu tentang hukum. Jadi Om Dhani akan menjelaskan tentang hukum barat ya, karena hukum kita ini kan warisan dari sejak zaman Belanda gitu. Tapi bukan berarti bahwa yang seperti itu tidak serta-merta kemudian dianggap batal ya, karena ada bagaimana hukum itu dihormati ya di dalam Islam. Om Dhani sudah siap bisa share Om Dhani? Ya. Oke. Monggo saya serahkan ke Om Dhani untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih Om Irul, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, hari ini saya mencoba untuk menyajikan sesuai latar belakang dari apa yang selama ini yang saya kuasai. Karena memang saya belajar tentang hukum, tapi juga nanti kalau ada teman-teman yang lebih ahli dari saya, mohon bimbingan, karena ini kita sifatnya nanti diskusi ya teman-teman. Jadi saya hanya akan memaparkan sesuatu yang praktikal yang biasanya kita temui dalam sehari-hari. Jadi tidak akan detail saya masuk sampai teori yang muluk-muluk. Jadi nanti saya lebih suka kita nanti tanya jawab dengan interaktif. Biasanya nanti permasalahan itu bisa kita pecahkan bersama-sama. Oke, saya mulai dengan materi saya, yaitu Perjanjian Hukum Barat Perspektif Populer. Jadi ini memang saya angkat karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dengan yang namanya binatang perjanjian. Apapun. Mulai dari kita di warung, mulai kita juga kadang-kadang ngobrol sama teman, itu selalu kita ketemunya ujung-ujungnya di perjanjian. Ya, mungkin kita buat contoh nih ya. Emang ngegombal itu ada perjanjian, bisa jadi perjanjian. Main PS bareng, yang suka main game, bisa jadi perjanjian nggak? Gembol juga bisa jadi perjanjian nggak? Jadi ini nanti kita lihat asas-asas dari perjanjiannya itu seperti apa. Teman-teman, sebelum saya masuk kepada asas-asas hukum perjanjian barat, mungkin yang boleh saya katakan adalah hukum di Indonesia ini begitu pluralnya. Jadi sebenarnya banyak sekali hukum yang berlaku. Jadi kalau sebelum adanya Belanda masuk, itu kita sudah memiliki hukum sendiri yang namanya hukum adat. Kemudian dengan masuknya agama-agama besar di Indonesia mulai bergeser. Hukum agama diterapkan. Sehingga semakin kaya lagi. Hukum adat, ada hukum agama. Kemudian Belanda pun masuk dan menjadi hukum barat. Hukum barat kita ini sebenarnya lebih cenderung berasal dari Romawi, yang kemudian turun-turun ke Perancis, kemudian diikuti oleh Eropa, di mana sistem hukum kita ini lebih ke mengarah pada Romawi. Jadi nggak seperti Inggris maupun Amerika yang biasanya kita kenal dengan common law. Nah, apa sih cirinya dari civil code dari apa hukum kita ini?
biasanya sistem dari hukum ini adalah hukumnya itu dikumpulkan atau kerennya disebut kodifikasi. Sehingga kalau teman-teman pasti nggak asing dengar KU Perdata, KUHP. Nah, itu sebenarnya untuk dibukukan. Jadi ini sistem hukum yang diwariskan sampai saat ini. Bagaimana dengan saat ini? Apakah sistem hukum ini masih relevan atau tidak? Teman-teman boleh saya katakan, dengan adanya internet, berarti batas antar negara itu sudah mulai terlampaui. Jadi pada akhirnya hukum sendiri ikut juga masing-masing dari akar dari hukum itu sendiri semakin tidak jelas. Jadi boleh dikatakan sekarang kalau nanti teman-teman ketemu dengan perjanjian, mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan pada saya. Oke, itu adalah sejarah singkat hukum kita di Indonesia. Jadi nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, teman-teman, sekarang saya mau lanjutkan. Jadi definisi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana seluruh pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sedikit sekali, hampir 2.000, yaitu tepatnya 1.993 pasal. Pada pasal 13 disebutkan begini. Pasal 13 ini ada unsur kemudian unsur yang mengikatkan diri, tidak bisa hanya sepihak, tapi harus ada juga lawan kantor. Saya lanjutkan. Dan sebagai sahnya suatu perjanjian. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, jadi kalau nanti ada yang tanya, materi saya di-cut aja nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja, saya no problem. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk syarat sahnya suatu perjanjian, itu ada 4 syarat yang biasanya dan menurut pasal 1320 KU Perdata adanya kata sepakat, teman-teman. Setelah sepakat ngapain sih? Yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian. Oke, saya elaborasi. Ini adalah perbuatan satu orang dengan orang yang lain, kemudian kata, kemudian setuju untuk melakukan sesuatu. Poin kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian itu maksudnya apa sih? Apakah dia ganteng? Apakah dia nanti juga cantik? Maksudnya adalah bahwa untuk melakukan suatu perbuatan. Di Indonesia sendiri
adalah ketika berumur 17 tahun. Dan apakah memang kita plural? Sebenarnya, kalau boleh saya sebutkan, di KUH Perdata malah lebih sadis lagi. Orang dianggap dewasa itu berumur 21 tahun. Tapi karena kemudian hukum telah hukum yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika dia telah berumur 17 tahun. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Syarat berikutnya itu apa sih? Yaitu suatu hal tertentu. Jadi nanti ketika kita membuat satu perjanjian, ada prestasi yang diperjanjikan untuk melakukan sesuatu. Dan syarat yang terakhir adalah bisa berupa objeknya barang atau nanti objeknya jasa. Kemudian yang keempat, suatu sebab yang halal itu apa? Mudahnya bahwa yang diatur dalam perjanjian itu dilanggar peraturan perundang-undangan. Jadi mungkin dari syarat ini, saya contohkan yang paling gampang adalah ketika kita mau kontrak rumah. Di situ si A dan ke si B bilang, saya mau sewa kontrak. Kemudian si B setuju. Berarti sudah ada kata sepakat. Kemudian dilihat, ternyata si A telah bekerja dengan usia 2 tahun buatan hukum. Kemudian hal tertentunya itu apa? Kemudian buatan sewa-menyewa itu dalam peraturan perundangan tidak dilarang, jadi diperbolehkan. Jadi ini adalah contoh mudah ketika kita melihat suatu perjanjian itu sudah dikatakan sah. Bagaimana dengan contoh yang lain kalau kemudian ini tidak memenuhi syarat ini? Contoh yang paling gampang, si A dan si B ketemu dalam suatu tempat, sepakat, yuk saya sepakat, saya ingin sewa jasa Anda. Kemudian si B sepakat, berarti kata sepakatnya kita temuin sudah ada. Ternyata yang dua-duanya, yang satu umur 18, yang satu umur 25. Jadi keduanya cakap. Kemudian hal tertentunya apa? Yaitu si A ingin menyewa jasa dari si B. Tetapi sebab yang halalnya ternyata tidak dipenuhi karena jasa yang diminta adalah si A meminta jasa si B untuk membunuh si C. Berarti kata sepakat, berarti maksud saya asas ini tidak terpenuhi karena adanya sebab yang tidak halal karena melanggar peraturan perundang-undangan. Oke, teman-teman, sampai saat ini dari 4 asas ini, dari 2 contoh di atas, akan saya elaborasi kembali. Ternyata kalau kita melihat, kita cermati, pada asas pertama dan kedua, itu bisa dikatakan adalah syarat subjektif. Kemudian pada asas ketiga dan keempat, itu adalah syarat objektif.
apa sih dampak hukumnya ketika syarat objektif ataupun syarat subjektif ini tidak dipenuhi. Jadi yang pertama, teman-teman, pada asas pertama dan asas kedua adalah syarat subjektif. Ketika syarat subjektif tidak dipenuhi, suatu perjanjian itu dapat dibatalkan. Jadi kata-kata dapat dibatalkan adalah pilihannya, perjanjian bisa dilanjutkan berlaku atau dihentikan. Sebaliknya, dengan asas ketiga dan asas keempat, ini adalah syarat objektif. Bagaimana kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian itu akan menjadi batal, nol. Jadi akan kembali kepada semula seolah-olah tidak ada kata sepakat. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin ada yang bertanya atau selanjutkan, saya persilahkan dulu. Sudah cukup jelas. Oke, saya lanjut ya. Masih mumet. Oke, saya lanjut. Teman-teman, dalam perjanjian ini ada yang namanya asas kesepakatan atau konsensualisme. Ini maksud saya ini sedikit teori yang saya kemukakan saja. Jadi seperti yang bisa dibaca pada materi. Tadi saya jelaskan bahwa orang lain ketika mereka terikat akan menjadi undang-undang bagi mereka. Jadi maksudnya ya karena aturan sudah disepakati, itu akan mengikat. Kita bilang sewa kontrak rumah tadi. Undang-undang yang berlaku bagi mereka apa? Berarti yang punya rumah akan menyerahkan rumahnya kepada penyewa. Sedangkan penyewa akan menyerahkan uangnya sebagai uang sewa. Kemudian nanti diatur selama dia nyewa, rumahnya harus tetap dipelihara. Kemudian kalau si punya rumah, mungkin juga diatur punya kewajiban bahwa membebaskan apabila ada tuntutan dari pihak ketiga bagi si penyewa. Jadi ini contoh bahwa perjanjian itu berlaku undang-undang bagi yang mengikat pada perjanjian tersebut. Oke, next. Saya lanjutkan. Karena nggak akan banyak materi saya. Ini mungkin saya skip aja. Nggak terlalu teoritis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ketika kita menghadapi suatu perjanjian. Yang pertama, apakah perjanjian harus tertulis? Kemudian perjanjian nggak kayak materai, apakah nggak sah? Kemudian ada istilah perjanjian di bawah tangan. Kalau ada perjanjian di bawah tangan, berarti ada dong perjanjian di atas tangan. Kemudian, apa perlu perjanjian itu harus datang ke seorang pejabat pembuat akta yang kita sebut sebagai notaris? Oke, teman-teman. Yang pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah apakah perjanjian harus tertulis? Apabila tadi kita merujuk pada pasal 1320 syarat sahnya perjanjian,
Di situ tidak dinyatakan bahwa sebuah perjanjian itu tertulis atau tidak tertulis. Jadi cukup 4 syarat tadi, sepakat, sebab tertentu, kemudian kausa yang halal. Jadi udah 4 ini sudah terpenuhi. Kemudian ada yang bertanya, loh ngapain kalau gitu, kalau perjanjian itu harus tertulis? Teman-teman, perjanjian kenapa harus tertulis? Karena biasanya kita sebut itu dalam satu bentuk yang lebih kecil lagi, skup di bawah perjanjian yang kita sebut sebagai kontrak. Fungsinya apa sih kalau kita perjanjian itu dilakukan secara tertulis? Yang pertama adalah pengadministrasiannya lebih jelas. Kemudian kalau kemudian diperlukan sebagai pembuktian, sudah ada dokumennya. Jadi ini sebenarnya alasan utama kenapa perjanjian itu kemudian ditulis oleh orang-orang. Dia nggak usah dibeli. Ketika kemudian pada satu saat terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian, bagaimana para pihak itu membuktikan sebagai alat bantu bagi para pihak untuk mempertahankan hak masing-masing dari pihak. Oke, berikutnya. Ini juga banyak pandangan yang keliru, bahkan ada situs resmi juga dari negara ini, menurut saya kurang sepakat nih, yang bilang bahwa perjanjian apabila tidak diberikan materai tidak sah. Itu sangat keliru. Teman-teman, biaya materai yang sekarang sudah dirubah dengan Undang-Undang tahun 2020, bahwa itu merupakan pajak yang dikenakan pada suatu dokumen. Apakah perjanjian kemudian tidak sah ketika tidak diberikan materai? Tidak. Perjanjian itu tetap sah. Tetapi, ini ada kata tetapinya. Tetapi apabila terjadi sengketa, kemudian dibawakan ke pengadilan, maka dokumen tersebut harus membayar pajaknya dulu supaya dikatakan sah sebagai barang bukti. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Bea Materai. Jadi ini teman-teman makanya jangan sampai salah tanggap. Kemudian kalau kemudian diberikan bea materai tidak sah. Tapi lagi-lagi teman-teman, yang mungkin yang bisa saya sampaikan, bukan berarti kemudian semua perjanjian nggak usah aja diberi materai. Kalau saran saya, silakan perjanjian itu diberikan materai untuk jaga-jaga saja. Kalau mungkin nanti kita bersengketa di kemudian hari, perjanjian ini sudah cukup untuk dijadikan barang bukti. Nah, tips dan trik teman-teman dalam pengenaan bea materai, ini biasanya akal-akalan para pengacara kalau di pengadilan ya. Jadi memang kalau kita baca di Undang-Undang Bea Materainya, materai itu dikatakan sah ketika ditempelkan dalam satu dokumen, ketika dia sudah tercoret dan diberikan tanggal pada materai tersebut. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau udah nempelin materai, tolong tanda tangannya tuh nyangkut di bea materainya, kemudian materainya diberi tanggal. Berarti itu sudah memenuhi ketentuan dari undang-undang. Soalnya biasanya banyak pengacara iseng, kalau
lawannya punya bukti yang kuat, dia nyerangnya yang hal-hal sepele seperti ini. Oke, next, saya lanjutkan. Perjanjian di bawah tangan ini adalah istilah ketika suatu perjanjian itu tidak dibuat oleh pejabat publik yang berwenang membuat perjanjian, yaitu seorang notaris. Jadi kalau teman-teman cuman buat perjanjian biasa dengan siapapun, tidak di depan notaris, itu disebut sebagai perjanjian di bawah tangan. Nah, kemudian saya sangkutkan dengan tadi pejabat publik, notaris. Apa sih bedanya perjanjian yang dibuat notaris dan bukan notaris, atau tidak di depan notaris? Bedanya adalah kekuatan pembuktiannya, karena perjanjian yang dibuat di depan pejabat publik notaris akan disebut sebagai akta otentik. Kenapa akta otentik? Karena dokumen tersebut pembuktiannya sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, diatur oleh peraturan perundangan. Jadi ini beda strata kekuatan pembuktian. Jadi katakanlah kalau ada dua barang bukti, satu akta notaris, satu perjanjian di bawah tangan, pasca perjanjian yang dibuat oleh notaris atau kita sebut sebagai akta notaris. Jadi itu teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan tentang perjanjian hukum barat. Jadi nanti kalau teman-teman nanti juga melebar, ada pertanyaan lain selain perjanjian, silakan. Dan kalau ada juga teman-teman yang lebih tahu dari saya, mohon maaf kalau saya bukannya maksudnya menggurui. Saya hanya berbagi apa yang saya pelajari dan ketahui selama saya bergelut di bidang hukum. Teman-teman, sebelum tanya jawab, mungkin yang perlu saya sampaikan begini. Mungkin kalau kita lihat apakah hukum di Indonesia ini menimbulkan kepastian hukum atau tidak? Kalau boleh saya beropini begini, teman-teman. Sebenarnya peraturan perundangan dibuat sudah memenuhi kaidah dan standar. Biasanya ada 3 kaidah kalau dalam buat satu peraturan, yaitu ada secara filosofisnya, secara yuridisnya, secara sosiologisnya. Jadi ini kalau kita melihat pada teori. Tetapi hukum sendiri itu tidak lepas dari yang namanya politik hukum. Politik hukum itu berarti akan menyangkut kepada 2 hal yang biasanya kita ketahui dengan adanya sistem yang dianut oleh negara kita, yaitu trias politika. Jadi nanti politik hukum itu pasti tergantung pada eksekutif dan legislatif selaku pembuat undang-undang. Jadi kalau sekarang dikatakan hukum tidak adil, ya kalau selama ini buatan manusia memang rasa keadilan selalu tidak akan sama. Contoh yang paling mudah beginilah. Mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman di pengadilan, kalau yang rasanya kalah, ya mesti nggak adil. Tapi kalau yang menang bilang adil-adil saja. Ini yang memang menurut saya cukup sulit kalau kita bicara adil, karena ini hal yang istilahnya beyond ya. Sangat subjektif kalau kita menurutkan atau melihat dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi itu sekedar catatan dari saya, teman-teman. Jadi silakan mungkin kita diskusi apa saja selama saya bisa jawab. Matur nuwun. Om Doni. Om Doni, assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, monggo.
Jadi ini Om Baruno, habis itu ada Om Musafak, ada pertanyaan juga ya. Oh, tapi saya tadi tidak dengar yang ini, bawah tangan dengan atas tangan tadi. Gangguan. Tadi gimana Om Dani? Oh gini, Mirul. Jadi perjanjian di bawah tangan itu adalah perjanjian yang tidak dibuat oleh pejabat publik yang disebut notaris. Notaris. Ya, oke. Ya. Jadi pada intinya seperti itu. Oh, oke. Ya. Ya, silakan Om Baruno. Om Doni, mau tanya aja. Misal kita bikin PKB ya, perjanjian kerja bersama, tapi isinya itu kalau bertentangan dengan undang-undang kan berarti yang berlaku undang-undang ya. Tapi kalau misalnya lebih baik dari undang-undang, berarti yang berlaku yang ini tergantung dulu dengan perspektifnya Om Bar. Jadi pengalaman saya, kalau itu khusus oleh spesialis pihak dan tetap di-honor oleh kedua belah pihak, biasanya PKB boleh jalan. Om Bar. Mungkin yang contoh paling gampang adalah kita ngomong masa batasan dari BPJS. Katakanlah BPJS maksud saya begini, BPJS-nya direimburse 10, kemudian yang 5 mungkin nanti di cover company. Itu Om Bar. Mungkin kalau bisa sih lebih konkret lagi, aturan yang lebih super melebihi dari undang-undang yang diatur, biar lebih spesifik Om Bar. Ya. Ada, jadi gini, di PKB itu misalnya itu usia pensiun itu 55. Nah, saya kan punya security nih. Nah, itu ada peraturan Kapolri yang baru ini tahun 2020 ini yang menetapkan usia pensiun dari anggota Satpam itu 57, kemudian kalau chiefnya itu 58. Nah, jadi rame karena ketika saya mau memensiun anggota, mereka berpegang pada peraturan Kapolri itu. Itu jadinya bingung ini. Ini memang ini teman-teman, sebelum saya jawab, Om Bar mungkin yang perlu saya ilustrasikan begini. Namanya dalam hukum perburuan. Di mana dalam hukum perburuan ini memang ada spesifik asas-asasnya, yaitu ada majikan, kemudian ada yang bekerja. Ini adalah asas umumnya. Kemudian yang disebutkan dengan PK, perjanjian kerja bersama, ini adalah perjanjian antara pengusaha dan karyawan yang biasanya difasilitasi dengan serikat buruh. Nah, pada saat ini, atau non serikat buruh ya, nah saat ini kemudian ada masalah. Apakah usia pensiun yang dimasukkan dari Om Bar tadi, PKB ini bisa disupersid dengan aturan dari Kapolri? Ini memang cukup menarik. Peraturan mana yang lebih tinggi? Apakah PKB-nya atau aturan dari Kapolri? Mungkin kita harus lihat strata dari peraturan tersebut.
ini memang harus saya lihat lebih dalam lagi ya Om Bar. Tapi opini saya sementara begini. Sebelum saya jawab, untuk yang security ini outsource atau memang karyawan tetap? Dia outsource. Outsource. Oke, jadi mungkin begini yang bisa saya berikan OPD sebelum kita menginjak pada peraturan ya, karena nanti biasanya ini jadi debatable. Karena kan pasti si karyawan akan mempertahankan sebaiknya berbicara dulu dengan pihak outsourcing-nya. Kebijakan apa yang dilakukan outsource ketika terjadi peraturan baru yang ada. Karena katakanlah harusnya pensiun 52 karena jadi 55 ada. Oh, ternyata gangguannya ada di Om Doni nih. Om Doni lebih dekat dengan mic mungkin, jadi suaranya lebih jelas mungkin. Tadi putus-putus ya? Sepertinya masalah koneksi internet tuh Om Irul. Iya, koneksi internet. Tapi biasanya kalau lebih dekat mungkin membantu. Mungkin lebih baik dekat ke modemnya dimatikan videonya Om Doni, mungkin bisa lebih clear. Om Irul, Ika ya. Om Irul. Oh, ini tadi Om Dani gimana dengan Om Baruno? Kayaknya belum selesai tadi. Iya, cuma mungkin nambahin aja. Mungkin Om Baruno itu security-nya perjanjiannya dengan perusahaan security-nya atau langsung dengan perusahaan Om Baruno? Jadi gini, saya itu kan pegang perusahaan. Saya itu sebagai perusahaan outsource-nya. Jadi saya yang provide security-nya. Jadi security itu karyawan saya, cuman karyawan ya masih kontrak juga gitu. Nah, kemudian security itu kerjanya di Sarusada. Nah, jadi ketika dia sekarang usianya 55, di aturan perusahaan saya sebagai perusahaan penyedia security itu 55 gitu. Cuman memang ini aturan Kapolri ini baru September kemarin keluar, jadi ini rame. Oh ya, ya artinya ini sebetulnya clear dalam artian setahu saya sih kalau perusahaan yang outsource yang security itu kan sebetulnya nginduknya itu kan lebih banyak ke mana ya, ke peraturan Polri dan sebagainya gitu ya, karena aturan mainnya dan segalanya kan ngikutin kan, betul nggak ya, kurang lebih gitu kan ya. Halo, Kopi? Ya. Nah, artinya sebetulnya memang mau nggak mau Om Baruno yang harus ngikutin dari peraturannya dari Polri itu, gitu. Saya pikir tadi misalnya Om Baruno di pihak ketiga yang bekerja sama dengan outsource-nya gitu. Jadi sebetulnya kalau itu sih nggak ada sebetulnya nggak ada hubungan ya. Artinya kalau perusahaannya Om Baruno adalah perusahaan yang memakai jasa security, artinya ya tidak berhak untuk misalnya bahwa usia si security yang itu misalnya umurnya masih udah lewat pensiun, karena urusan pensiun itu hubungannya dengan perusahaan yang security itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya mau nggak mau karena perusahaan Om Baruno adalah bermain di security yang dalam artian security itu sebenarnya menginduknya ke
ke Kapolri, ke polisi ya, mau nggak mau ya harus mengubah semacam atau adendum PKB itu Om. Oke. Ya, clear. Om Baruno, mungkin tanya dulu. Belum, itu ketentuan Kapolri, peraturan Kapolri itu ada sejak ditandatangani langsung berlaku, ataukah ada batas berlakunya untuk memudahkan? Karena ini kan case-nya kan persis kayak dulu pernah ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang yang uang pesangon segala macam itu kan. Dan itu juga jadi rame sejak kapan itu diberlakukan kan gitu. Iya, itu memang diundangkan Agustus kemarin. Kemudian berlaku memang sejak Agustus, tetapi diberikan toleransi sampai Agustus tahun depan. Tapi kan sama aja, karena selisihnya setahun loh, padahal itu antara 55 dan 57 itu kan 2 tahun. Ya tetap rame. Oke. Ya. Berarti ya masih putus-putus. Pilihannya kan berarti kan mana yang lebih tinggi antara peraturan Kapolri dengan PKB. Padahal yang kalau saya tangkap yang namanya PKB itu kan perjanjian, dan seperti tadi disampaikan Om Don tadi kan, perjanjian itu adalah hukum tertinggi di antara para pihak yang ada di dalamnya. Cuman tadi ada istilah halal dan tidaknya. Tadi apakah kemudian ketika ada peraturan Kapolri kemudian perjanjiannya jadi nggak halal atau gimana, aku belum tahu ini. Secara hukumnya seperti apa? Om Dani udah jelas tuh Om Dani. Udah jelas sekarang. Ya udah jelas. Masih putus-putus enggak? Udah jelas. Sudah jelas. Oke, mungkin kalau kita putus lagi. Tangtung. Putus-putus lagi Om Dani. Iya. Tangtung gitu ya. Ya. Kayaknya Om Dani ada gangguan koneksi lagi. Jadi kayaknya nanti menunggu Om Dani connect lagi ya. Ya. Jadi gimana Om Baruno? Sudah jelas belum? Sorry, putus-putus terus saya. Iya, Mas. Sebentar. Ganti Telkomsel. Nah, ini modulasinya lebih jelas nih. Nah, ini lebih jelas sebelah. Wes. Tadi malah gaung-gaung. Nah, ini clear. Clear. Modulasi clear. Lanjut. Nah, tadi duduk perkaranya ternyata jelas. Tak pikir itu adalah Om Bar ini adalah satu perusahaan yang nyewa si security-nya. Jadi kalau nyewa security memang nggak bisa ngotak-atik tuh usia pensiun. Tapi ketika ternyata security-nya ini di perusahaan outsource-nya, meskipun ada PKB, karena ternyata ada peraturan yang lebih tinggi, yaitu aturan, mohon maaf ini kelihatannya aturan Kapolri yang berlaku, sudah saya cek ya, tadi sempat saya tak browsing, mau nggak mau memang harus diikuti itu Om Bar. Jadi ini memang agak susahnya ketika peraturan baru itu keluar. Meskipun nanti ada pasal transisi yang bilang meskipun ini ditandatangani September akan berlaku pada Agustus depan, ya memang berarti Agustus depan itu berlaku ketika kemudian orang-orang ini akan lebih panjang usia pensiunnya. Begitu yang bisa saya sampaikan, Om Bar. Terima kasih Om Dani. Clear sekarang. Ya. Ya, mungkin ada lagi teman-teman. Di sana konsultasi hukum
Iya. Om Musafak ada pertanyaan tuh di chat itu. Bentar, tak cek. Apa tak bacain nggih Nah, pertanyaannya dibacain nggih? Om Musafak biar Boleh. jelas. Oke. Nanti kalau materi sudah selesai tanya nggih mau terkait dengan case yang beberapa kali saya alami. Tapi ini mohon maaf, saya jadi egois karena ini urusannya pribadi. Karena saya bekerja di bank dan dalam kaitan dengan pemberian kredit, perjanjian kredit adalah hukum tertinggi yang dan disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam perjalanannya, ketika terjadi kredit macet dan bank akan menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi jaminan sebagai alternatif terakhir pengembalian pokok kredit, nasabah dalam kurung melalui pengacaranya beberapa kali melakukan somasi dengan mendalilkan satu, hak perlindungan konsumen. Yang kedua, mendalilkan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah biasanya pengacara itu mencari celah sehingga bisa mengalihkan dari perjanjian utama yaitu perjanjian kredit ke hukum yang lebih tinggi atau lex generalis sehingga bisa dalam tanda petik berakrobat. Padahal mereka tahu pasti lex spesialis digunakan dalam case ini. Pertanyaan kedua, ini agak suudzon ya. Apakah ada semacam kesepakatan latihan bagi para pengacara untuk berlatih secara mental terkait dengan somasi tersebut? Karena kalau hitung-hitungan mereka pasti kalah. Sehingga dalam bahasa kami itu biasanya ada istilah mereka itu melihat para pengacara itu ya kalah orang masalah, menang alhamdulillah. Kira-kira gitulah yang bisa kita lihat dari sudut pandang pengacara. Ini kira-kira Om yang mau saya tanyakan. Oke, Om Safak. Jadi ada dua nih ya, kita pisahkan dulu nih dalam menjawab. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian kredit, itu berarti harus kita honor perjanjian kredit dan perjanjian aksesor yang mengikutinya. Biasanya kan ada perjanjian kredit, berarti nanti ada kolateral, kemudian kolateralnya diikat, pasti nanti ada juga akta, ada APHT-nya, kemudian nanti ada surat kuasa memasang hak tanggungannya, kemudian hak tanggungannya ada, kemudian diperjanjikan juga dalam perjanjian kredit kalau kemudian dia tidak membayar, berarti untuk hak tanggungannya itu bisa dieksekusi. Jadi ada dua nih, kalau benda biasanya tanah pakai hak tanggungan, tapi kalau benda bergerak seperti mobil atau motor menggunakan fidusia. Jadi ini sebenarnya untuk melindungi para pemberi pinjaman. Jadi kalau saya bilang, kalau kita bicara perjanjian kredit, memang owner-nya harus kita lokalisir semua permasalahan itu bersumber dan kita harus merujuknya pada perjanjian kredit dan aturannya. Ini secara teorinya. Nah, komentar saya tentang perjanjian kredit. Biasanya perjanjian kredit ini adalah perjanjian baku. Dan orang yang pinjam itu dalam posisi terjepit. Jadi apapun aturannya nggak dia baca, main tanda tangan. Jadi ketika nanti kemudian terjadi sesuatu di kemudian hari, jadi masalah. Jadi teman-teman bagi yang mengajukan kredit apapun, kemudian ketika perjanjian itu disodorkan, tolong dibaca dulu. Karena biasanya nanti menyesal di kemudian hari. Ini yang akan terjadi. Kemudian saya beralih pada teman-teman profesi saya nih, yang para pengacara. Jadi intinya para pengacara gini, Mas Fapak. Mereka itu nice try. Pokoknya coba aja. Ya kalau dapat syukur, enggak ya, enggak apa-apa. Jadi kan ada istilah yang memang cukup memalukan ya. Maju tak gentar, membela yang bayar gitu. Jadi apapun caranya mereka akan upayakan. Tapi kalau saya sendiri, saya itu enggak setuju ketika ini perbuatan data kemudian digiring pada perbuatan pidana.
Yang salah satunya tadi kan disebutkan perbuatan tidak menyenangkan. Ini kan menurut saya dari mana? Udah diperjanjikan. Kalau memang dia melanggar perjanjian, sudah diatur dengan KU Perdata ya 1365 lah, one prestasi. Ya, nggak bisa kita sebutkan pada pidana. Jadi ini sebenarnya menurut saya kadang-kadang teman-teman pengacara ini suka merusak tatanan yang sudah ada, kaidah pokok, sehingga kadang-kadang kemudian masyarakat awam tuh jadi bingung. Kok bisa ya begini, kok bisa ya begitu. Jadi ini yang nanti menimbulkan yang namanya ketidakpastian hukum. Jadi itu komentar saya Mas Abak tentang perjanjian kredit. Mungkin ada yang kelewatan, bisa diulang. Udah terjawab dengan nice try tadi, karena yang pertanyaan kedua itu kan kayak apakah ada semacam kesepakatan bagi pengacara untuk latihan mental. Istilahnya kalah ora masalah, menang alhamdulillah. Tapi udah terjawab dengan nice try tadi. Ya mungkin pengacaranya Bang juga sudah sering juga urusan itu. Aman. Meskipun cara-cara itu saya pribadi nggak terlalu suka ya. Kalau saya ya alokasi ya. Kalau memang perdata ya perdata aja. Kalau memang ini pidana ya kita ngomong ke pidana. Jadi nggak lari-lari kemana-mana gitu. Bedanya perdata dan pidana Om, supaya lebih jelas Om. Gampangannya gini, pidana itu mengatur ranah publik. Perdata itu mengatur ranah pribadi. Jadi sebenarnya kalau kita buat lingkaran, seharusnya perdata itu di dalam pidana. Karena yang melingkupi seluruh publik itu adalah KUHP. Cuman harus ditegaskan bahwa tidak selamanya pidana itu bisa nyebrang ke perdata. Jadi kita jangan lihat ini ya, jangan lihat praktek yang terjadi sekarang ya. Kalau praktek yang terjadi sekarang kan harus ngawur. Pokoknya sebagai berbagai cara diseberangke, yang penting menang. Nah itu loh yang sebenarnya saya nggak sok frustrasi dengan teman-teman ini yang istilahnya dalam tanda petik menghalalkan berbagai cara gitu. Yang penting menang. Cuman kan jadi ngerusak tatanan yang ada gitu. Itu Om Irul. Oh, jadi pidana itu malah yang umum ya. Saya sering terbalik. Perdata saya kira yang umum. Indonesia iki wong Asia iki kalah sama fisik wong bule. Dintrok-ntrok ngono kuwi iso rompol. Ya, Om Henry, silakan bertanya. Itu anu tuh. Oh, tadi belum saya mute ya, sorry. Om Don, Assalamualaikum, Om Don. Aku mau tanya nih. Waalaikumsalam. Monggo. Aku nganu aja, sharing aja ya. Ini pengalaman juga ini. Terus terang aja kan saya ada kemarin tuh persinggungan terhadap inilah apa namanya produk ini, yang produk perjanjian yang menurut saya kok rada-rada aneh ya, terutama untuk masalah properti ya. Aku kan terus terang aja kan kapan udah lama nih kita beli satu properti ya, terutama adalah apartemen. Nah apartemen itu kan biasa kita kan juga belinya kan bisa macam-macam tuh, bisa dengan dari bank tadi, bisa juga yang model apa cicilan keras gitu kan diikat dengan satu perjanjian. Pada saat itu di situ perjanjiannya juga macam-macam. Di situ apabila misalnya tidak menepati target waktu, nanti dari si konsumennya akan mendapat apalah reward ini segala macam. Kemudian kalau memang, dan itu ternyata juga lagi-lagi karena saya memang itu perjanjiannya kan PPJB-nya itu kan tebelnya nggak karuan tuh. Saya kira banyak itu yang konsumen yang nggak pernah baca itu dari pasal-pasal di dalam itu kan. Nah, memang kalau misalnya katakanlah kita beli apartemen, biasanya kan apartemen itu dari mulai awal itu kan harganya murah tuh, miring lah.
Tapi nanti kalau 25% sold out, naik. 25% lagi, 50% naik lagi, kan gitu. Jadi orang memang ada faktor risiko di situ ya. Kalau kita memang udah fisik bangunan sudah mau jadi, biasanya harganya lebih mahal daripada yang di awal-awal. Nah, itu udah kayak di dunia marketing mereka seperti itu. Yang saya tanyakan adalah itu kan produk perjanjian itu kan sudah ada ininya lah. Di situ juga ada sarjana hukum segala macam. Yang saya ternyata kemarin itu yang jadi kasus di saya itu adalah pada saat kan ini kan karena strata title itu kan banyak orang ya. Pada saat itu setiap orang kan mungkin bentuk ininya juga beda ya, bentuk kepuasannya. Nah, ini ceritanya di saya itu kalau saya sih sudah telat waktu itu. Serah terimanya hampir telat, hampir 2 tahun kalau nggak salah. Dan itu juga memang dapat kompensasi lah. Untung saya dapat kompensasi, ternyata banyak yang itu nggak dapat kompensasi juga. Nah, di tengah perjalanan itu kan kita kan di situ ada 4 tower ya. 2 tower sudah jadi, artinya 3 tower sudah jadi, yang 1 itu masih mangkrak kan gitu. Nah, ternyata dari 4 tower dari yang mangkrak itu ada satu lagi, ada aturan hukum dari dari Pemda ya, yang mewajibkan harus ada SLF itu aturan juga akhir-akhir ini juga ternyata SLF itu adalah sertifikat layak fungsi ya. Kalau nggak ada itu, kita masukin apartemen dan ada apa-apa, kita kena pidana juga. Misalnya mungkin ada kecelakaan terus karena memang belum ada sertifikat layak fungsi. Nah, itu saya juga nggak ngerti itu kayak gitu. Ya kita main masuk aja, yang dulu untung nggak ada apa-apa, aja sertifikat layak fungsi dah. Yang terakhir ini adalah gugatan pilot. Ternyata gugatan pilot sekarang ini PKPU segala macam itu tuh kok hanya masalah sepele, ataupun mungkin ketidakpuasan itu antara konsumen dari ratusan yang tidak puas cuma 2, itu bisa mempilotkan semua, dan itu efeknya bisa ke seluruh konsumen. Riwah nggak karuan. Ada yang mungkin akhirnya karena pilot itu nggak jadi sewa, ada yang nggak jadi sewa, yang pilot itu kayak saya gitu, akhirnya proses AJB-nya juga menjadi yang harusnya akhir tahun ini selesai, jadi nunggu kayak ini ya, kayak apa itu, status quo itu. Nah model kayak gitu gimana? Nah, kan kayak tumpang tindih ya, ada hukum kali ya mempilotkan perusahaan, padahal itu kan dia nembak perusahaannya, tapi yang kena kan ratusan orang gitu. Nah, kira-kira itu gimana ya? Yang sekarang yang terus terang yang panen itu malah pengacara-pengacara yang untuk khusus pilot. Kenapa? Akhirnya mereka konsumen itu nyari lawyer juga untuk mempertahankan asetnya supaya nggak menjadi aset apa tuh? Mungkin orang bank mungkin tahu tuh, aset yang dilelang. Artinya kalau saya ini sudah lunas misalnya, tapi dengan kasus pilot ini nanti masuk ke kurator, dan kurator nanti pilah-pilah itu hutangnya si developer berapa, nanti kewajiban ke hutang itu diselesaikan dulu, mungkin ke bank, ke ini segala macam. Sisanya kalau masih ada sisa, dibagikan ke kita sudah lunas. Itu nggak tailor model kayak gitu. Nah ini kan padahal itu kita memang lihat di undang-undang, kalau yang sudah lunas pun kalau masih PBJB, perjanjiannya itu bisa batal walaupun itu sudah lunas. Nah itu apa? Itu kok kayak, dan itu masih langsung di seluruh apartemen di Indonesia. Apakah itu kok kayak jebakan Batman ya, Om Don? Nah, saya cuma gitu aja. Gimana menurut Om Don? Pandangan itu nggak hanya satu aja loh. Sekarang tuh yang gede-gede kok semuanya. Itu pada PKPU, bahkan Mekarta pun PKPU tuh. Kan gitu. Om Don. Jadi sangat merugikan konsumen tuh. Matur nuwun Om Henry. Jadi kalau kita mendengarkan cerita dari Om Henry, mungkin ada
dua lini yang harus kita pisah satu-satu dulu ya. Yang pertama kita bicara masalah hukum tanah. Yang kedua kita bicara hukum niaga atau hukum dagang, yaitu tentang kepailitan. Oke, kita awali dulu dengan hukum tanah, teman-teman. Ini yang biasanya banyak misunderstanding, kemudian terjadi kekeliruan, kemudian banyak yang kisruh. Yang pertama, kalau kita bicara hukum tanah, asas hukum tanah di Indonesia adalah, ini yang harus jadi pegangan, asasnya adalah tunai. Jadi kalau teman-teman beli tanah, beli rumah dengan beserta tanahnya, kalau harganya 100, harus dibayar juga tunai 100. Jadi kalau kemudian yang sekarang berlaku, baru punya duit 50 nih, saya beli, jadi saya cicil. Pada akhirnya tidak akan terjadi transaksi yang diinginkan oleh undang-undang hukum tanah. Karena dibicarakan bahwa asasnya tunai. Kemudian, cara mengakalinya dengan tidak dikeluarkannya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau dikenal dengan PPAT, mereka datang pada notaris dengan membuat perikatan jual beli dengan cara bayar mencicil. Kalau di mata hukum agraria atau tanah, perikatan jual beli ini belum terjadi yang namanya jual beli tanah. Jadi hanya kata-kata perikatan, jadi baru mau akan beli. Sampai ketika cicilannya yang terakhir dibayar, lalu dibuatkan akta jual beli tanah. Ini praktek common yang dilakukan. Yang boleh saya sampaikan opininya adalah memang kalau kita mampunya mencicil ya boleh-boleh saja sih, nggak masalah. Tetapi yang perlu diingat, asas dalam hukum tanah termasuk kemudian juga ada properti, baik itu nanti rumah, apartemen, itu. Jadi memang harus tunai. Ketika tadi kemudian ada clue, Om Henry bilang, kenapa ketika terjadi perikatan jual beli sudah lunas pun akan terjadi masalah? Ya, terjadi masalah karena belum lahir yang namanya akta. Jadi perpindahannya secara hukum tanah belum terjadi. Oke, sekarang kita kemudian bergeser pada hukum dagang atau hukum niaganya tentang kepailitan. Teman-teman, kalau kita lihat pada undang-undang kepailitan, syaratnya apa sih? Ternyata syarat mudah, teman-teman. Jadi, adanya 2 atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat diajukan sebagai sengketa kepailitan untuk diajukan kepailitan. Jadi ini undang-undang kepailitan sejarahnya adalah sebenarnya ini adalah desakan dari Amerika dan Kanada supaya kita membuat undang-undang kepailitan. Celakanya dalam membuat undang-undang ini tampaknya kita dalam tanda petik hanya copy paste, bukan berdasarkan kebutuhan kita sendiri. Akhirnya ketika diterapkan di kita nih jadi babak belur nih. Pokoknya ada 2 orang, kemudian ada utang yang jatuh tempo nggak dibayar, cukup dibuktikan dengan bahwa itu dibayar, ya udah selesai. Kita ajukan kepailitan. Ini yang misalnya membuat dunia niaga atau perdagangan kita jadi runyam. Memang kalau yang dalam dunia finansial, akhirnya ada undang-undang lagi dikeluarkan, harus persetujuan dari menteri terkait. Dalam hal ini, sekarang yang disebut dengan OJK. Tapi kalau di luar itu, ya seperti yang berlaku sekarang, yang terjadi nih di ceritanya Om Henry.
Ketika apartemennya jatuh tempo, biasanya kemudian dia buat apartemen dengan 4 tower, ternyata setelah 3 tower belum terisi penuh, salah perhitungan cash flow-nya sehingga tidak terbangun 4-4-nya, sehingga kemudian banyak hutang kepada para kontraktor maupun juga kepada para nasabah atau yang membeli apartemen. Ya udah, berarti banyak terjadi hutang. Kemudian dituntutlah, jadi rame. Nah, sekarang kita kaitkan lagi tentang hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah berlaku umum terhadap produk baik terkait barang dan jasa. Tadi pertanyaannya memang cukup keras. Bagaimana dengan hukum perlindungan konsumen? Lagi-lagi saya bilang, hukum perlindungan konsumen ini berlaku secara umum, sedangkan yang kita lihat kalau dalam case ini kita bicara masalah tanah, ternyata ada hukum yang lebih lex spesialisnya. Jadi ketika kita nanti akan menerapkan hukum perlindungan konsumen, kita juga lihat dulu hukum tanahnya sudah diberlakukan dengan benar atau belum. Ini memang yang jadi problem, terutama bagi, kalau saya bilang ya, kalau kita berkecimpung dalam properti, ini kan banyak kontraktor-kontraktor yang dalam tanda petik nakal. Pokoknya saya itu cuma berbekal sama jawara ini yang menguasai tanah ini, pokoknya main hantam kromo, bangun dulu, kemudian nanti masalah ya kumaha engke. Nah, akhirnya terjadi nih. Ini sebenarnya banyak. Cuman kalau dalam data statistik secara profesional, 3 tahun ke belakang memang bisnis properti sedang sangat-sangat turun. Karena saya nggak tahu nih, karena mungkin bubble atau memang terlalu berlebih over stock. Jadi paling gampang contohnya adalah tingkat hunian penyewa dalam perkantoran tuh turun sekarang. Mungkin juga karena banyak yang beralih pada kantor virtual. Jadi ini komentar saya teman-teman. Jadi kita memang harus memperhatikan dulu ketika masalah hukum, kita pisah-pisah dulu nih. Blok mana dulu yang kita omongkan. Ngono Pak Ibi. Ya betul. Iya, maksudnya gini ya. Kita kan apa namanya? Itu kan suatu ya perjanjian atau ini kan macam-macam ya. Kontrolnya mungkin kalau misalnya dari finansial kan ada yang OJK, properti mungkin juga ada yang kontrol siapa. Di situ kan juga ada aturannya ini aturan segala macam, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, nggak seperti kemarin ya. Kok seperti ini ya, Pak, kayak jebakan Batman itu tadi ya. Ya kamu mau ya silahkan aja. Padahal orang kan di situ kan ada yang memang belinya memang turah-turah duit, ada yang memang belinya ya pakai nyicil, pakai ngotot-ngotot segala macam, ada yang memang mungkin buat duit gampangan masuk ke situ, itu ya nggak masalah bagi mereka. Tapi kalau yang memang memeras keringat dan untuk membuahkan hasil untuk membeli sesuatu seperti katakanlah apartemen seperti itu kan sangat besar sekali. Artinya ini sesuatu yang nggak fair. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kenapa kok produk undang-undangnya bolong seperti ini juga, nggak ada yang mengawasi bahwa di situ ada klausul-klausul yang memberatkan sini. Kamu lunas di awal pun pada saat kamu masih pakai PBJP, yaitu dianggap tidak ada duit masuk. Dianggap itu nanti kamu dapat yang terakhir lah. Setelah ini dari pihak nanti kita selesaikan sampai kita itu kemarin di asosiasi lihat orangnya juga kena PKPU semua kan gitu. Nah, kalau yang baru coba-coba ke strata tetes seperti ini, terus terang saya kapok saya. Kalau mending beli apa itu tadi yang landed house. Artinya kita berurusan dengan, saya punya uang, tanahnya sudah saya lunasi, bangunannya mau tak bikin tingkat 3, tingkat berapa kan nggak ada yang nganu. Saya tinggal ngurus IMB. Lah ini saya udah lunas, yang lainnya belum lunas. Saya getahnya juga. Aduh. Yeah. Itu sampai orang era, saya punya teman di situ orang era, wah Pak, aku baru sekali ini beli apartemen. Biasanya saya beli landed tuh, saya kapok Pak sebeli apartemen.
Kalau sekarang seperti ini, kayak jabatan Batman. Sekarang yang kipas-kipas kalau PKP itu siapa? Pengacara loh sekarang. Kita pakai pengacara kemarin, bantingan tuh saya hitung-hitung dia itu dapat urusan begini cuma ngurusin hadir di mewakili kita hadir di pengadilan, dia dapat duit hampir 1 miliar itu dari kita itu. Dari urunan orang. Ada proses macam-macam lah. Kalau sebenarnya gini, kalau yang sudah dapat sertifikat layak fungsi itu bisa dimanfaatkan lah, kita bisa pakai segala macam. Yang kasihan tuh yang ada tower yang belum sertifikat layak fungsi, bangunannya cuma bisa dilihat, nggak bisa dimasukin, kan gitu. Apalagi mau dijual, nggak bisa. Mau AJB aja belum bisa. Kalau belum ada AJB kan nggak bisa dijual. Padahal lunas itu, loh. Bayangin aja tuh. Itulah. Ya saya cuma ya mungkin kan juga ada yang mau niat mau beli apartemen, mau mungkin coba aja cek di apartemen sudah berapa puluh tahun AJB-nya baru keluar. Itu di Indonesia itu. Berapa puluh tahun AJB-nya baru keluar. Baru bisa dijual. Itu punya kakak saya itu. Kan gitu. Puluhan tahun baru keluar. Itu loh Om Don. Jadi sebenarnya gini. Dari catatan YLBHI, memang dunia properti ini selalu disorotin karena banyak ketimpangan yang terjadi, Om. Aku sulit komentar ya, karena kayak wis kanker gitu ya. Sebenarnya aturannya wis jelas, tapi ketika pelaksananya ini ya biasa kan, cari celah. Jadi ini yang terjadi. Mungkin yang perlu saya komentari tentang SLF tadi. Mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang di Jakarta ya, itu memang kalau kita bicara sertifikat layak fungsi, itu sudah ada ketentuan perdanya sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya. Itu nomor 7. Jadi memang suatu gedung atau bangunan itu harus memenuhi SLF dulu. Jadi dikatakan sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan, SLF itu harus terbit dahulu. Jadi kalau belum terbit, seperti tadi diceritakan Om Henry, jadi kalau ada masalah ya mungkin kalau konsumen ya tanggung dewe kalau ada kecelakaan atau mungkin bangunannya roboh. Karena memang SLF-nya belum terjadi. Searuhku perda itu belum sampai dananya. Coba nanti kita cek meneh ya. Setauku sih dana administratifnya memang sadis. Ada beberapa sih. Kemudian kita ngomentarin lagi nih, lagi-lagi ngomongi teman profesi saya. Yang namanya acara itu kan dikenal dengan vampir dalam tanda petik ya. Jadi kalau memang ada korban, dia udah jatuh ketimpa tangga pun kalau memang bisa disedot ya sedot juga. Jadi ya itu yang terjadi. Itu yang sekarang. Apapun jadinya. Ini bukannya aku ngelek-ngelek profesi ya, tapi kadang-kadang ya kenyataannya demikian gitu, nggak bisa terbantahkan. Mau dibilang apa lagi? Gitu. Ya gitu Om, yang bisa saya komentari. Iya, iyalah, thank you. Ada lagi? Ya melihat itu situasinya itu. Enak rame. Oh, panen tuh PKPU sana kemarin, nggak hanya developer kecil tuh, Meikarta jadi PKPU. Hanya gara-gara 10 juta aja di PKPU sih itu. Siapa tuh yang S-Hardware? Tapi tentang PKPU tak komentari ya, Om. Iya. Ya, thank you. Putus-putus lagi. Thank you. Ngomong syarat itu ya. Cuman ini ya dengan PKPU ngatur untuk bayar utang lebih panjang lagi. Yang PKPU kemudian nanti berarti kan penjadwalan pembayaran yang
kalau di perjanjian harusnya 3 tahun bisa jadi panjang sampai 7 tahun karena ada pengulangan ulang. Ya gitu-gitulah. Yang namanya juga permainan karena mereka udah melihat celah-celahnya itu terbuka gitu. Ada di sana. Ya. Begitu. Silakan teman-teman. Ada lagi, kita masih punya waktu 7 menit. Emang paling asik ngomong kayak begini sampai besok pagi aja nggak kerasa. Kalau masalah utang itu, Om, utang udah lama sekali itu sebaiknya bagaimana sih itu? Secara hukum kadang-kadang kan masyarakat tuh takut urusan hukum itu biasanya malah semakin rugi atau apa gitu. Biasanya gini Om, kalau ini memang repot juga ya. Harusnya kan dalam asasnya, dalam beracara di pengadilan harusnya kan cepat dan murah ya. Tapi kenyataannya mahal dan lama. Sekarang kalau ini saya bicara kita tataran umum yang terjadi di peradilan. Satu perkara perdata itu diselesaikan biasanya paling cepat itu sekitar 3 tahun Om. 3 tahun itu dalam pertama tingkat pengadilan negeri, kemudian banding pengadilan tinggi, kemudian kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Biasanya itu paling cepat 3 tahun. Kemudian kenapa sih berurusan dengan peradilan yang harusnya asasnya murah dan cepat kok jadi mahal? Bisa dibayangin aja. Kita nggak usah ngomong duit aja ya. Kalau dalam sidang yang kita lakukan, sidang itu seminggu sekali. Padahal perkara perdata minimal dalam persidangan itu dilakukan 13 kali. Gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, kemudian nanti pembuktian, sampai saksi, kemudian sampai kesimpulan, semua itu ada 13 langkah atau 13 kali minimal. Kalau 13 kali dalam hitungan biasa saja di pengadilan negeri, berarti kan 13 minggu. Sudah berapa bulan? Bisa dibayangkan. Bukan sing COVID iki. Sing ngeser mau. Nah, kalau sekarang kita kembali masalah hutang piutang, mungkin yang arahnya Om Irul adalah biasanya begini, hutang piutang kemudian dilarikan ke hukum pidana, Om. Ini yang buat jadi semakin ruwet. Pasti menggunakan pasal sampah 372, 378, pasal penipuan dan penggelapan. Itu pasal sampah. Jadi ditarik ke sana. Cuman kalau udah masuk pada ranah hukum pidana, biasanya hukum perdatanya nanti nggak ada akan giginya karena orang yang dipidana pasti pasang badan. Ya kan saya udah nggak punya duit, ya mau dimasukin penjara 1 tahun ya terserah lah. Ya, ini yang akhirnya terjadi. Dan kita juga pasti tahu kan kalau lapor polisi, lapor hilang pitik, biaya ini hilang kebo. Nah, itu yang terjadi. Itu ini udah common lah. Nah, aku sih bela-belaan wae lah. Jadi ya wis tiba ketiban beton ya. Ya. Orang yang ketiban apa jenenge? Tangga ya beton ya. Iya. Ya. Ya gitulah. Tapi yang balik lagi itu Om Don itu katanya sih revisi undang-undang di pelindungan konsumen itu mau dibahas, tapi kapan aku nggak ngerti. Jadi ya, James kalau Purbawi lawyerku. Ya kalau udah masuk prolegnas ya kita doakan kalau masuk prolegnas ya prioritas bisa masuk. Oh, ya, cuma, ya prolegnas ya istilah ya betul.
Cuman Yogi mau akan lahir di rezim sekarang atau rezim yang akan datang. Lah iya, tarsok. Ntar besok ntar. Kuwi sing nggak ada ngerti. Iya, gimana rekan-rekan? Masih ada pertanyaan? Ngomong ada ini nanti bisa saja nanti suatu ketika kita pengajiannya masalah hukum lagi. Jadi mungkin ini banyak ya hal yang ingin ditanyakan tapi mungkin tidak sempat atau belum mau ditanyakan sekarang gitu ya. Jadi mungkin kapan-kapan Om Doni ngisi lagi ya. Oh, insya Allah. Ya. Tapi kalau memang ada mau nanya langsung Japri, ya silakan. Ya itu, ya betul ya. Biar sedekah ilmunya itu. Oke, saya kira bagus sekali ini tadi yang sudah disampaikan Om Dani, sudah ada apa? Ada pokok-pokok tentang perjanjian sehingga kita tahu ya ada 4 hal. Terus dari diskusi tadi juga kita tahu bagaimana seorang ahli hukum itu memilah-milah perkara ya gitu ya. Jadi ya kayak gitu cara berpikirnya, jadi kita jadi lebih clear ya. Ya kadang-kadang memang merasa tidak adil ya karena memang keadilan itu sulit ya. Salah satu pasti merasa tidak adil ya. Orang masuk neraka pun merasa tidak adil mungkin ya. Padahal Gusti Allah sudah seadil-adilnya gitu. Iya. Iya, Om Jok mana Om Jok tadi? Om Jok? Ye. Nah, Om Jok yang nutup nggih, monggo Om Jok. Matur nuwun Mirul. Non sewu tadi Jogja itu ngisake wis rada rene, jadi ya harus masjid ya kudu nunggu gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Om Mirul dan Om Doni yang sudah menyampaikan paparannya dengan sangat baik gitu ya tadi. Sebelum saya pikir ya ada Om Agung ini ya, Om Dok ya. Halo Om Dok. Tadi ada kayaknya. Sudah disconnect kayaknya. Oh, disconnect. Oh, baik. Oke, saya kira terima kasih semuanya teman-teman sudah bergabung pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah SWT lewat kajian dan juga silaturahim kita. Matur nuwun. Kemudian untuk pekan depan Om Israr nggih tanggal 27 monggo nanti Om Israr bisa menyampaikan materinya. Matur nuwun. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.